Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Persoalan aset daerah di Lombok Barat belum menunjukkan titik temu menyusul adanya gugatan hingga banding ke pemerintah daerah setempat. Persoalan aset daerah di Lombok Barat menjadi perhatian Pemda setempat untuk dilakukan penertiban dalam pendataan aset. Kabag Hukum Pemda Lombok Barat menegaskan persoalan sejumlah aset Lombok Barat masih bergulir seperti aset sekolah di Gunung Sari, masih dalam proses gugatan di pengadilan. Nah, terhadap putusan pengadilan tidak dapat diterimanya gugatan mereka itu, mereka melakukan upaya banding. Dan memori bandingnya kalau tidak salah minggu kemarin sudah masuk dan kami sudah buat kontra memori banding terhadap itu, terhadap yang bagi pola. Nah, sedangkan terhadap RPH Halong Baru yang 4 hektar itu juga gugatan mereka tidak dapat diterima, ditolak, tidak dapat diterima gugatan dari Pak Arifin CS, Pak Arifin Ibrahim yang di Jakarta itu. Jadi mereka menggunakan lawyer dari Jakarta juga. Itu mereka juga nyatakan banding sekarang terhadap putusan pengadilan itu. Tapi memori bandingnya belum kami terima. Kita tunggu memori bandingnya dia, baru kita akan melakukan kontra memori banding. Saat ini Pemda Lombok Barat sedang melakukan pendataan aset kembali dengan mengumpulkan surat-surat untuk pembuatan sertifikat aset daerah. Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari 2050 aset milik Pemda Lombok Barat yang sudah disertifikatkan baru sekitar 65-70%. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Umat Hindu di Kota Mataram merayakan Hari Raya Galungan. Seluruh pura ramai dikunjungi guna untuk melakukan persembahyangan. Umat Hindu di seluruh Indonesia merayakan Hari Raya Galungan 2022. Begitu juga umat Hindu di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seluruh pura yang berada di Lombok ramai dikunjungi umat Hindu untuk sembahyangan. Salah satunya di Pura Dalam Karangjangkong. Yang berbeda dari Galungan tahun ini yakni adanya kelonggaran, namun tetap mengedepankan prokes COVID-19 saat persembahyangan. Salah satu umat Hindu di Mataram, Inengah Dewi, berharap semoga dalam kesempatan Hari Raya Galungan ini semuanya kembali pulih seperti sedia kala. Ucapkan selamat Hari Raya Galungan untuk semua umat Hindu yang ada di Indonesia. Semoga kedamaian, ketenangan selalu menyertai kita. Harapannya semoga semua masalah, semua cobaan yang ada cepat berlalu. Semoga semuanya pulih kembali dan bahagia. Ya cukup terasa lah, Hari Raya terasa sekali, tidak kayak tahun-tahun kemarin seperti pas dilanda COVID itu kan sepi, setengah. Semoga bisa pulih kembalinya. Pemangku Inyoman Dana menyampaikan makna dari Hari Raya Galungan merupakan kemenangan I-Dharma menang melawan Adharma. Semoga dengan berakhirnya virus corona ini ke depan masyarakat kita pada umumnya menemukan kebahagiaan, kesehatan, dan kurang. Mudah-mudahan dengan terbukanya ini kehidupan masyarakat kita mulai membaik dan normal kembali seperti semula. Itu harapan kita. Galungan dapat dimaknai sebagai bentuk keheningan atas kemakmuran dan kesejahteraan yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan Galungan merupakan tangga menuju kehidupan yang lebih bersih. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews memberitakan. Pemirsa, sebuah masjid kuno masih berdiri kokoh di Dusun Sedau Timur, Desa Pemepek, Lombok Tengah. Konon masjid ini dibangun dari tahun 1928 dan menjadi simbol masuknya ajaran Islam di waktu Teluh. Sebuah masjid kuno beratap alang-alang yang bertopang 4 tiang penyangga berlokasi di Desa Pemepek adalah masjid yang masih berdiri tegak dan masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat setempat. Konon masjid kuno ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang masih berhubungan erat dengan masjid kuno yang berada di Bayan Belik pada masa Wetu Teluh. Masjid kuno ini dibangun pada tahun 1928 Masehi oleh salah seorang warga yang berasal dari Desa Lingsar bernama Ghazali yang sekaligus sebagai penyebar ajaran Islam Wetu Teluh pada masa itu. Masjid ini dibangun tahun 28 termasuk Masehi ya, 28 Masehi.
Dan pembangunan ini dibangun oleh tukangnya bernama Haji Ghazali. Sekaligus Haji Ghazali niki membawa ajaran atau waktu telu, ajaran waktu telu. Nah, Haji Ghazali niki sambil membangun masjid sama masyarakat, sambil mengajarkan ajaran waktu telu, belum ada waktu 5 niki kan. Keberadaan masjid kuno di Dusun Sedau, Desa Pemepek hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan keagamaan, terutama pada hari-hari tertentu seperti perayaan Maulid Nabi, ritual malaman yang dilakukan pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, serta melakukan syukuran setelah sholat Idul Fitri. Selain itu ada beberapa ritual adat yang masih dilestarikan oleh warga setempat, yakni ritual adat Besentulak. Ritual ini biasa dilakukan oleh warga pada bulan tertentu dengan perhitungan bulan atas yang masih dipercayai dengan tujuan menolak bala. Ritual Besentulak biasa dilakukan pada saat keadaan desa rawan bencana, serta banyaknya terjadi kejahatan dan penyakit yang menjangkit di tengah masyarakat. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.